Group 1 dia kan chain organization, berarti yang cause dulu terus effect, cause effect gitu kan. Nah, di sini udah bagus penulisannya. Tetapi ini ya, karena ini paragraf, usahakan semuanya dalam satu paragraf gitu, dan conclusion-nya jangan sepanjang ini gitu. Usahakan hanya satu kalimat kalau dalam paragraf. Kecuali kalian nanti menulis essay, nah ini baru satu paragraf sendiri conclusion-nya. Seperti itu. Lalu saya mau ke grup 2 nih. Saya bingung di sini nih, mana ya? This program, oh nih. As students required linguistic support, dropout rates have decreased, proving that language. Ini kan sebenarnya membahas apa sih penyebab dibuatnya preliminary year programs dan efeknya apa gitu kan. Nah, kalau kalian nulis seperti ini, seolah-olah ini tuh kayak sebab akibat gitu kan. Nah, as students require linguistic support, jadi dropout rates have decreased karena student required, padahal kan decrease-nya itu kan karena adanya preliminary year programs gitu. Dan ini adalah penyebab adanya program ini gitu. Jadi jangan sampai salah mengartikan gitu ya. Grup 2? Iya, Miss. Ya. Jadi kan kemarin di outline-nya cause 1 terus effect 1 gitu. Nah, tapi jangan diartikan bahwa ini sebab apa? Ini tuh satu kesatuan gitu. Padahal kan event itu kan ini kan si topiknya tuh ini. Nah, jadi cause-nya tuh cause dari ini, terus effect-nya tuh effect dari ini gitu. Seperti itu. Terus mana? Ya sudah mengerti huruf tuh? Baik, bisa, Miss. Oke. Terus yang saya ingin tekankan lagi, misalnya yang di blog organization mana ya? Group 7 tuh chain atau blog ya? Blog kayaknya ya, saya lupa deh. Group 7? Iya, harusnya yang blog ya? guild. Blog ya? Iya, blog. Oke. Blog. Nah, ini saya mau lihat di sini. Nah, ini kan ini satu paragraf ini cause semua, terus ini effect semua gitu kan. Nah, harusnya sebelum kalian membahas effect itu ada transition sentence. Nah, ini kan setelah membahas cause, kalian langsung ya, the first impact of this language program, langsung dropout rate has decreased gitu. Nah, harusnya ada transition sentence kalau di dalam block organization. Contohnya tuh ada di kelompok 1 nih. Kelompok 1 tuh harusnya blok ya, saya lupa. Apa chain? Kayaknya blok deh nih. Group 1. Blok, Miss. Blok ya, sorry. Nah, ini dia ada transition sentence-nya nih, seperti ini. Jadi sebelum berpindah ke effect, dia membuat transition sentence seperti ini. Jadi nggak tiba-tiba membahas effect pertamanya apa, langsung gitu. Jadi harus ada transition sentence-nya. Baru bahaslah effect-nya. Seperti itu ya. Group 7. Oke, terus udah sih. Rata-rata memang ya membuat esai ya. Jadi memang sebenarnya topiknya itu memang lebih cocok untuk dibuat esai. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian dapat poinnya dari chain atau block organization itu. Jadi intinya yang pertama, kalau block organization itu kalian harus menyertakan transition sentence. Jadi sebelum pindah ke effect, jadi cause dulu terus transition sentence baru pindah ke effect, seperti itu. Dan kalau misalnya kalian chain organization itu sebenarnya kalian lebih banyak bermain di
ini aja sih transition signals gitu supaya lebih mengalir kalimatnya. Dan conclusion-nya juga jangan terlalu panjang ya kalau dalam paragraf, tetapi kalau dalam esai nanti nggak apa-apa. Seperti ini. Oke, itu aja sih yang ingin saya sampaikan dari homework kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas. Savana mau bertanya. Iya, silakan. Miss, maaf, itu berarti dalam strukturnya berarti udah benar ya kayak gitu paragrafnya? Sudah benar. Tapi hanya tadi yang kelompok 7, kelompok mana ya? Kelompok 2, dia salah mengartikan nih yang tadi yang as students require linguistic support. Jadi ini tuh tidak sebab akibat karena topiknya itu kan preliminary program. Nah, ini adalah sebab dari ini dan ini adalah efek dari ini. Kalau ini kalau seperti ini kalimatnya seakan-akan drop out rates ini decrease karena adanya kebutuhan linguistic support. Kan gak nyambung ya jadinya. Nah, jadi jangan sampai salah mengartikan outline yang kemarin itu ya. Itu aja sih poinnya. Kalau untuk susunannya sebenarnya sudah benar terata. Seperti itu. Baik, Miss. Terima kasih. Ya. Oke, kita sekarang mau bahas essay. Mayona ya, kenapa? Maaf, Miss, untuk grup 7 itu udah bener apa belum, Miss? Kenapa? Kurang jelas suaranya. Untuk grup 7 itu apa yang perlu dikoreksi? Tadi grup 7 itu kurang transition sentence gitu. Jadi dari ini kan kalian membahas cost dulu kan. Nah, terus kalian langsung the first impact of this language program has decreased. Nah, langsung padahal harusnya ada transition sentence seperti kelompok 1 tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kita bahas essay sekarang. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke. Karena nanti kalian UAS-nya akan menulis essay dan mempresentasikannya, sekarang kita mulai membahas essay ya, sudah bukan tidak paragraf lagi. Nah, hari ini saya mau memfokuskan pada perbedaan antara essay dan paragraf, lalu bagaimana kerangka essay itu terdiri dari apa aja dan bagaimana untuk kita menulis thesis statement dan kita akan berlatih nanti. Jadi paragraf dan essay itu sebenarnya sama-sama memiliki bagian-bagian yang serupa, tetapi bedanya adalah kalau di paragraf dia topic sentence, kalau di essay dia introduction namanya. Jadi introduction ini satu paragraf sendiri. Dan supporting sentence ini kalau di essay namanya body paragraphs. Jadi body paragraphs ini bisa terdiri dari beberapa paragraf, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, sementara concluding sentence tadi, nah seperti yang tadi kalian buat ya di homework tadi, dia berupa paragraf conclusion-nya, udah bukan satu kalimat lagi gitu. Nah, perbedaannya, kalau di paragraf tunggal itu kalian harus ada concluding sentence, tetapi kalau di essay, setiap paragrafnya itu tidak wajib memiliki concluding sentence. Karena dia kan paragraf yang saling berkesinambungan ya. Dan conclusion-nya itu ada di akhir paragraf, jadi tidak perlu lagi concluding sentence di setiap paragraf.
Seperti itu. Nah, perbedaannya seperti ini untuk lebih jelasnya. Kalau topik sentence di paragraf itu memuat topik, kalau di essay dia introductory paragrafnya yang memuat topik. Dan kalau di paragraf kan ada controlling idea. Nah, di essay juga sama, tetapi yang memuat controlling idea itu kalau di paragraf namanya topic sentence, kalau di essay namanya thesis statement. Lalu supporting sentences support the idea in the topic sentence. Nah, kan thesis statement ini berarti ada main idea kan. Lalu kalian misalnya menjabarkan apa aja. Nah, itu penjabarannya biasanya kalau di dalam essay dibuat per paragraf. Misalnya alasan universitas ini bagus karena beberapa alasan. Alasan pertama satu paragraf sendiri, alasan kedua satu paragraf sendiri, seperti itu. Nah, itu namanya body paragraphs. Dan each paragraph has a topic sentence. Jadi nanti kalian menulis paragraf body paragraph ini seperti kalian menulis paragraf-paragraf kemarin, tetapi bedanya tidak harus ada concluding sentence. Nah, ini sama ya, concluding sentence summarizes the idea. Ini harusnya sentence saja, nggak usah S, nggak usah pakai S. Sama, summarizes the idea in the thesis statement. Jadi thesis statement ini sama dengan topic sentence dalam paragraf. Tetapi bedanya, thesis statement itu kan biasanya topic sentence adanya di mana? Di bagian mana paragraf biasanya? Di awal. Di awal. Nah, sementara thesis statement kebalikannya biasanya ada di akhir paragraf introductory. Seperti itu. Nah, ini contoh dari introduction. Biasanya introduction itu terdiri dari 3 ini. A hook, background information, lalu thesis statement. A hook adalah opening sentence yang dibuat untuk menarik minat atau menarik perhatian para pembaca. Agar para pembaca itu tertarik untuk terus membaca essay kalian. Seperti ini contohnya. Lalu background information tentang apa? Tentang topik yang akan kalian bahas. Jadi general information aja yang kalian muat di sini. Baru spesifik information yaitu thesis statement kalian. Seperti ini. A restaurant job is a convenient choice for a college student for several reasons. Jadi yang biasanya ini menjadi topik sentence ya di dalam paragraf, sekarang ada di akhir dan menjadi thesis statement. Sampai sini jelas? Yes. Oke, next. Nah, bagaimana sih cara membuat strong thesis statement? Yang pertama, thesis statement should give an idea that can be discussed and explained with supporting ideas. Jadi sama sih sebenarnya dengan topik sentence, jangan hanya berupa fakta yang tidak bisa dikembangkan lagi gitu. Nah, sama dengan topik sentence, thesis statement juga harus berupa ide yang bisa dikembangkan, didiskusikan, diperdebatkan, dijelaskan dengan supporting ideas. Contohnya seperti ini ya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, there are several ways to improve. Nah, ini kan bisa dijelaskan. Terus the qualification are unreasonable. Nanti bisa diperdebatkan. Jadi hal-hal yang bisa dikembangkan di dalam essay kalian. Lalu apalagi syarat strong thesis statement. Nah, should not be a sentence that only states a fact about the topic. Seperti ini, sama dengan topic sentence. Jangan hanya berupa fakta. Karena ini kalian tidak bisa, karena ini tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dikembangkan, sehingga tidak akan menjadi sebuah esai yang menarik gitu.
Dan yang terpenting nih, ketika kalian menulis argumentatif essay, seperti kemarin ya waktu kalian menulis paragraf argumentatif itu ada yang menulis dua sisi gitu. Nah, kalau dalam essay itu tidak diperbolehkan gitu. Kalian harus pilih salah satu, mau agree atau disagree. Karena kalau kalian stating the two sides itu tidak akan menjadi strong thesis statement dan akan membingungkan ini sebenarnya kalian mau emphasize apa gitu di essay kalian. Contohnya seperti ini ya, there are advantages and disadvantages, ini kan dua sisi gitu. Ya terus kenapa gitu? Hanya seperti kalian merangkum ya kalau kayak gini. Sementara kalau dalam essay kalian harus mengambil satu posisi itu mau agree atau disagree. Dan kalau kalian mau menyertakan misalnya yang berlawanan, tulislah seperti ini ya. Although there are some advantages, using nuclear power has many disadvantages and should not be part of our country's energy plan. Jadi ada opininya di sini yang bisa diperdebatkan gitu. Tidak hanya sekadar menuliskan manfaat dan kerugian gitu, tapi apa sih yang mau kalian bahas dari situ gitu. Sehingga pembaca memiliki gambaran esai kalian itu tentang apa gitu. Sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Miss mau nanya. Ya. Jadi tuh kalau essay, sentence atau teks essay itu dia nggak bisa diperdebatin gitu. Misalkan kita udah milih atau nentuin mana yang pro atau kontranya gitu. Maksudnya jadi thesis statement itu kalian beropini. Nah, kalau kalian beropini kan pasti kalian ada kecenderungan dong ke positif atau ke negatif gitu. Kalau kalian menyediakan dua sisi itu, kalian namanya bukan beropini, tetapi kayak seperti melaporkan kan. Nah, kalau dalam essay itu a strong thesis statement atau thesis statement yang baik itu tidak state the two sides tadi gitu. Jadi kalian harus pilih mau disagree atau agree. Tuh. Karena kalau kalian hanya menyebutkan secara berimbang, advantage-nya ini, disadvantage-nya ini, ya udah terus poinnya apa gitu. Sementara kalau yang kedua ini tadi poinnya adalah advantage-nya sebenarnya sedikit nih, lebih banyak disadvantages-nya, makanya should not be part of our country's energy plan gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari situ. Sementara kalau kalian berimbang, nggak ada kesimpulan yang bisa ditarik dari situ. Gimana? Mengerti? Baik, Miss, mengerti. Oke, kita coba berlatih ya. Ini weak or strong thesis statement. Dari kalimat pertama dulu deh. Kira-kira weak or strong? Ayo, siapa yang mau jawab? Weak. Ya, weak. Kenapa? Karena dia ada perbandingannya yang kayak apa ya, lebih sama gitu. Ya, karena tadi ya, dia states the two sides. Jadi nggak ada hal yang diperdebatkan dari situ. Jadi ini weak thesis statement ya. Ada yang punya pendapat lain? Setuju ya, ini weak thesis statement? Setuju, Miss. Oke, next. Bagaimana dengan second sentence, weak or strong? Strong. Oke, strong ya.
Karena ini Ada hal yang diperdebatkan. ya bisa diperdebatkan. Good. Next. Third sentence. Weak or strong? Weak ya, Miss. Ya, kenapa? Karena ada dua perdebatan di situ. Dia hanya dia menyebutkan dua sisi secara berimbang dan tidak ada opininya gitu. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Oke, next. Bagaimana? Yang keempat nih. Weak or strong nih kira-kira? Weak ya, Miss. Kenapa kira-kira weak? Tadi ada dua perbandingan. Gimana? Yang lain punya pendapat yang lain? Strong, Kenapa strong? karena bisa diperdebatkan. Berarti poinnya di situ apa? Yang mau dibahas oleh si penulis? Less expensive-nya. Apakah di situ dia menunjukkan kecenderungan dia kepada sleeping in a tent? Bukan, lebih ke lebih nyaman hotel loh kalau misalkan traveling. Nah, bingung kan? Jadi dia berpihaknya kemana nih? Staying in a hotel atau sleeping in a tent? Staying in the hotel. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, kenapa dia apa yang menunjukkan dia lebih condong ke staying in a hotel? Menurut saya dia lebih condong ke sleeping in the tent, Miss. Kenapa? Menurut saya dia lebih condong ke sleeping in the tent. Karena less expensive gitu. Iya. Menurut saya nggak dua-duanya, Miss. Berarti ini weak berarti ya? Kasih statement yang weak. Iya, dia nggak mencondong kemana-mana karena Iya. dua-duanya. Ya oke, saya setuju. Ini merupakan ini ya, agak ambigu gitu. Strong or weak, tapi saya setuju ini condongnya ke weak thesis statement karena di situ dia tidak menyatakan mana pilihan mana yang lebih menguntungkan buat dia gitu. Kita kan nggak bisa melihat ya dari kalimat itu dia itu lebih suka comfort atau lebih suka yang murah gitu. Dia hanya menyatakan bahwa oh hotel ini lebih nyaman, tapi tenda lebih murah. Tapi kita nggak tahu nih dia lebih suka yang mana gitu kan. Nah, tesis statement seperti inilah yang dibilang lemah ya. Karena itu tadi dia tidak menunjukkan sisi condongnya dia, sehingga tidak ada hal yang diperdebatkan di situ. Gimana, ngerti sampai sini? Mengerti. Ya, karena kalian juga bingung kan apa namanya? Sebenarnya dia mau staying in hotel atau sleeping in a tent. Nah, kalau dari sini aja pembaca sudah bingung, itu juga menunjukkan bahwa ini adalah weak thesis statement. Seperti itu. Oke, next. Last sentence. Strong, Miss. Strong. Ya, udah jelas ya, strong. Karena di sini dia ada opininya dan bisa dijelaskan, bisa dikembangkan. Oke. Nah, how to develop a thesis statement?
Misalnya kalian diberi topik nih, topiknya apa? Misalnya nih, vegetarian diet. Write your opinions about the topic. Tulislah beberapa opini gitu, misalnya tentang vegetarian diet. Terserah opininya, berapa aja. Dan cobalah tulis dengan I think that bla bla bla. Lalu setelah jadi ini beberapa opini, nah I think that-nya itu kalian coret. Nah setelah kalian coret itu, jadilah thesis statement, beberapa possible thesis statement. Nah, dari situ kalian pilihlah thesis statement mana yang kira-kira yang terbaik. Nah, begitu cara menulis thesis statement. Nah, di sini saya punya beberapa topik. Silakan kalian bekerja berkelompok. Pilihlah salah satu dari keempat topik ini. Lalu tulis opini kalian tentang topik ini. Seperti tadi ya yang ini, I think that bla bla bla. Baru nanti kalian tulis final thesis statement kalian yang mau kalian pilih di sini, di QR, di Padlet. Oke, mengerti? Oke, silakan bekerja berkelompok untuk menulis thesis statement dari topik-topik ini. Bebas kalian mau memilih topik yang mana. Pertama ada capital relocation, public housing savings, boycott movement, working age restriction. Oke. Waktunya 15 sampai 20 menit. Terus permisi, Ya, Mayuna. boleh minta PPT-nya habis? Udah saya kirim. Oh ya, Ya. terima kasih.
Sudah semua? Masih ada yang mau diganti? Sudah? Kita bahas ya. Group 1. Oke, semuanya pilih boycott ya, kecuali group 4. Oke, kita bahas dari group 1 dulu. The boycott movement is an effective way to protest. Oke, bagaimana nih? Kelompok lain ada yang punya pendapat tentang thesis statement-nya group 1? Apakah ada yang kurang? Bagaimana? Halo? Mungkin bisa ditambah kayak to protest apa gitu ya, Mas? Benar. Jadi tambahkanlah konteks ya di sini. Ini boykot apa, boykot apa, protesnya tentang apa gitu. Misalnya to protest against Israeli aggression or to protest about the genocide, seperti itu. Jadi tambahkan konteksnya apa di sini ya, group 1. Oke, group 2. The movement to boycott Israeli products is a powerful strategic effort to stop. Oke. Oke, nice. Coba kita pindah dulu ke grup 3. The boycott movement is powerful way for people to stand together and refuse to buy products or use services from a company. Oke. Ini agak bingung saya. Dan sorry. Kok ke atas ya? Oke. Ini kalau begini bentuknya, to stand together and refuse to buy products. Kan boycott sendiri kan udah artinya kan refuse to buy products and use services ya. Nah, sebaiknya kalian tidak mencantumkan ini lagi, langsung aja gini. For people to stand together to protest to protest against the company support for genocide gitu, and push for change gitu. Jadi nggak usah lagi didefinisikan boycott movement itu apa. Jadi jelas kalian opininya tuh kalian ingin bilang bahwa ini adalah cara yang powerful untuk protes ke company-nya gitu kan, supaya mereka take action. Seperti itu. Sampai sini jelas ya, grup 3? Baik, Min. Jadi mana lagi? Group 6, boycott movements are an effective way. Jadi powerful way, ini powerful strategic effort, ini effective way, sama dengan yang group 1. Of driving social and political change by mobilizing public opinion and consumer power to influence policy and promote collective activism. Boleh seperti ini, tapi angka baiknya detail-detail seperti ini ya kalian bahas nanti di body paragraphs. Gitu. Jadi coba kalian bikinnya tuh sampai sini aja, effective of driving social and political change gitu. Terus mendetailkannya itu nanti di
body paragraph. Seperti kalau di dalam paragraf itu di dalam supporting sentence-nya gitu ya. Group 7, the boycott movement against Israeli products needs to be massive, not only in defense of Islam, but Oke. Berarti tidak bicara tentang effective way atau powerful way, tapi bicara tentang massive-nya ya. Ya, Miss. Aduh, kok gini sih? Loh, mana tadi grup 7 nih? Oh, ini. Gimana ini caranya? Oke, sorry ya. Oke. Next, group 5, boycotts movement can be a real game changer for making things better. To make significant impact, they gotta get a lot of people on board. Nah, ini kalian sudah menyertakan detail ya di sini. Dan ini kan kalimat baru ya. They gotta to make a significant impact. They gotta get a lot of people gitu kan. Jadi ini yang dari to make a significant impact sampai bawah ini kalian hapus. Nanti kalian jabarkannya di body paragraph. Jadi sebenarnya cukup sampai can be a real game changer for making things better. Atau kalian bisa tambahkan nih kayak tadi di kelompok 1. Konteksnya apa gitu. Apakah ini tentang Palestinian atau apa gitu kan, bisa aja boykot tentang hal lain gitu. Ditambahkan konteks di sini. Seperti itu. Terus yang boykot lagi, tadi boykot udah ya. Group 7 udah. Group 4, public housing. Public housing savings initiatives play a crucial role in enhancing. Oke, berarti kalian setuju ya dengan public housing savings. Group 4. Iya, Miss. Oke, berarti nanti kalian jangan bahas yang itunya, yang tidak setujunya gitu. Kalau mau jangan berimbang gitu. Sebutkan saja tapi tetap kalian bahas kenapa kalian setuju dengan public housing saving seperti itu. Oke, baik, Miss. Oke. Sudah bagus. Poinnya di sini tadi adalah yang pertama, tambahkan konteksnya apa, boycott movement tentang apa. Lalu yang kedua, jangan memasukkan terlalu banyak detail seperti yang ini ya tadi, mobilizing public opinion, bla bla bla. Lalu yang ini tadi to refuse to buy products or use services. Lalu yang tadi juga ini. Nah, itu aja sih poin dari thesis statement yang kalian buat. Ya, ini kan yang ini argumentatif, semua argumentatif. Tetapi itu tadi jangan terlalu banyak masukkan detail. Karena itu nanti akan dibahas di dalam body paragraph dan kalian nanti akan membuat outline. Gitu. Jadi cukup singkat saja, tetapi menyatakan topik yang jelas gitu. Ini tentang apa sih? Gitu. Nyatakan konteksnya apa. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari thesis statement? Kalau tidak ada, ya oke. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka esai ya. Sebenarnya sama aja dengan paragraf.
ada topic sentence, terus supporting sentence pertama, supporting sentence kedua, tetapi ini dia dalam bentuk per paragraf ya. Nah, introduction-nya itu biasanya kalian hanya menulis thesis statement-nya apa. Nah, dari thesis statement-nya itu nanti kalian kembangkan menjadi introductory paragraph. Yang di dalamnya memuat apa tadi? Yang a hook tadi ya, opening sentence, lalu kalian memberikan general information tentang topik, baru specific information about the topic, which is the thesis statement. Lalu, supporting idea-nya kalian buat per paragraf. Misalnya first main idea, misalnya tentang alasan, berarti first reason apa, lalu second reason apa, third reason apa. Nah, dari masing-masing reason ini nanti kalian bisa jabarkan lagi nih, ada supporting point-nya apa, bisa terdiri dari A, B, C, gitu, masing-masing reason-nya. Lalu dari poin-poin tadi kalian bisa lagi jabarkan lagi secara lebih ke mempersempit lagi gitu ke detail. Jadi dari first supporting point detailnya 1, 2, 3, second supporting point 1, 2, 3, third supporting point 1, 2, 3 gitu. Dan berapa banyaknya ini itu tergantung kalian gitu. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Yang penting apa yang kalian masukkan di sini masih mencakup bahasan ini, first main idea. Lalu apa yang kalian masukkan ke sini masih mencakup ini, misalnya first supporting point. Lalu yang kedua, yang detail-detail kedua masih mencakup supporting point yang kedua gitu. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan second main idea. Apa yang kalian bahas, supporting point itu masih termasuk ke dalam bahasan second main idea, begitu juga seterusnya. Lalu conclusion-nya, seperti ini ya, seperti paragraf, kalian tulis saja the restatement of thesis statement, yang mana nanti kalian kembangkan menjadi conclusion paragraph. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Kalau dijabarkan ke bawah akan seperti ini. Di sini juga udah ada contoh ya, outline yang sudah ada. Misalnya topiknya apa? Don't support nuclear energy. Lalu thesis statement-nya di sini sudah tertulis nuclear power is not a good energy source for the world. Nah, ini kan singkat aja ya. Detailnya itu dia jabarkan di dalam body paragraph. Misalnya, kenapa dia bukan good energy source? Yang pertama karena very expensive. Yang kedua karena materialnya not safe. Yang ketiga karena ada possibility of accidents. Lalu dijabarkan lagi apa aja sih yang mahal gitu kan. First, nuclear fuel. Terus second, nuclear power plants. Kayak gitu. Lalu, dia mau menjabarkan lagi nih di bahasan power plants-nya gitu. Apa aja sih yang membuat power plants itu expensive, cost of construction, cost of training workers, dan seterusnya. Lalu masuk ke alasan kedua, kenapa materials-nya not safe? Yang pertama karena ini fuels-nya dangerous. Lalu waste products-nya juga dangerous gitu. Lalu dijabarkan lagi, kenapa kok bisa gitu dangerous? Karena it produces radioactive gas. Lalu si workers-nya juga bisa terkena bahayanya tersebut. Gitu. Lalu yang kedua, tentang waste product. Kenapa bisa dangerous? Karena dia radioaktif sama ya seperti fuels-nya tadi. Lalu difficult to dispose. Oke, lalu pindah ke alasan ketiga. Kenapa bisa banyak kemungkinan accidents? Yang pertama, power plants-nya can fail. Lalu workers can make mistakes dan natural disasters can occur. Nah, di sini dia menyebutkan kejadian-kejadian yang terkait ini, power plants fail, terus mistakes of the workers, ada kejadian-kejadiannya. Jadi mereka menyertakan fakta-fakta yang mendukung
opini mereka gitu. Lalu di konklusinya dia menyebutkan because of the cause and the danger. Nah, ini kan restatement dari thesis statement. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini akan mudah untuk kalian menulis esainya. Jadi ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf pertamanya ini introduction, lalu paragraf keduanya ini, paragraf ketiganya ini, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Seperti itu. Sampai sini mengerti? Miss, maaf mau tanya. Ya. Untuk kan di kerangka itu kan ada yang idea, supporting sama detail. Nah, detail itu harus spesifik ada 3 atau terserah berapapun terserah gitu maksudnya? Terserah. Yang penting ini masih masuk ke dalam induknya gitu. Kalau misalnya detail berarti induknya ke supporting point gitu. Kalau supporting point induknya ke main idea. Kayak ini kan yang very expensive ini yang nggak ada tuh detailnya. Jadi itu tergantung kalian gitu. Tidak ada ketentuan harus berapa. Oke, Miss. Makasih. Oke. Next ya. Nah, sekarang saya mau bahas introductory paragraph. Bagaimana menulis introduction. Nah, biasanya introduction itu terdiri dari 5 sampai 10 kalimat. Gitu. Jadi nggak hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Karena paragraph introduction itu dia adalah yang catches the reader's interest gitu. Makanya tadi ada hook ya. Usahakan opening sentence-nya itu yang menarik gitu, yang menarik. Misalnya bisa juga kalian menggunakan pertanyaan kayak did you know, sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca esai kalian. Lalu setelah a hook tadi, biasanya ada background information yang berisi tentang general information about the topic gitu. Jadi seperti segitiga terbalik ya. Yang pertama general tadi a hook tadi, lalu general information, lalu specific information yang berupa thesis statement tadi atau specific idea. Dan thesis statement ini adalah yang menyatakan main point of the whole essay. Jadi seperti topik sentence pada paragraf, tetapi ini letaknya di akhir. Nah, apa aja sih informasi yang dimuat dalam introduction? Biasanya berupa interesting facts or statistics. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk kalimat pembuka, misalnya kayak did you know gitu, atau statistically ada berapa orang, bla bla bla. Itu akan menjadi kalimat pembuka kalian, bisa jadi. Atau selanjutnya kalian menjabarkan example dari topik kalian gitu. Atau bisa juga an interesting quotation. Jadi bisa bermacam-macam jenisnya informasi yang termuat dalam introductory paragraph. Seperti ini ya contohnya, kebaca nggak ya? Yang paragraf pertama. Tidak, Miss. Enggak ya? Gimana caranya? Ini kebaca? Baca. Ya, di sini kan saya kasih contoh introduction di paragraf ini. Nah, dia kalimat pembukanya seperti ini. Jadi dari yang general dulu, tentang apa? Most Americans would probably say that their languages comes from England. Lalu beranjak ke yang lebih spesifik. Oh, ternyata nggak cuma dari England loh gitu. Tapi ada juga yang dari other languages. Nah, lalu lebih sempit lagi, dia memberikan contoh yang asalnya dari Chinese word. Seperti ini, typhoon. Lalu yang
contoh lain dari Native American language. Nah, jadi kan dari general terus ke less general, terus yang kesempit, lalu terakhir dia menyebutkan thesis statement-nya tentang African American yang juga menyumbang kata-kata baru dalam bahasa Inggris, bahkan mengubah makna dari kata-kata yang sudah ada. Gitu. Jadi thesis statement itu dia the most specific idea from the introduction gitu. Apa yang paling spesifik yang mau kalian bahas dari topik itu yang akan kalian kembangkan nanti di dalam body paragraph. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Lanjut nih. Oke. Nah, di sini ada perbedaan antara strong dan weak introduction. Kalau yang strong, dia introduces the topic clearly. Seperti yang tadi, topiknya apa kira-kira? Dia menyebut apa? Kata yang berulang-ulang apa di situ? England ya, Miss. English. Ya, tentang English languages ya. Jadi topiknya English language, lalu spesifiknya adalah tentang asal muasal English language. Tuh, jadi di situ jelas topiknya apa. Sementara kalau yang weak introduction, it talks about too many different topics. Sama dengan topik sentence ya, too many main idea. Jadi jangan talk about too many different topics di dalam introduction. Lalu yang kedua, give several sentences of information about the topic. Seperti tadi ya, ada beberapa kalimat bahkan dari awal sampai sebelum thesis statement dia memuat informasi tentang topik, tentang English language tadi. Sementara kalau yang weak dia not enough or too much. Jadi jangan juga terlalu panjang sehingga membuat fokus pembaca berkurang atau bahkan membingungkan gitu. Tidak bisa membedakan antara mana yang hanya information, mana yang mana yang thesis statement gitu. Jadi cukup 2 sampai 3 kalimat lah information tentang the topic baru thesis statement. Lalu state the thesis of the essay atau it doesn't state a clear thesis. Nah, kalau tadi kan jelas tesisnya adalah African Americans contributed new words to English and changed the meanings. Yang tidak clear seperti apa? Kita lihat contoh yang tadi yang kalian tulis. Boycott movement is an effective way to protest. To protest apa gitu? It is not a clear thesis. Jadi tambahkan konteksnya di situ sehingga itu menjadi clear thesis statement. Seperti itu. Nah, coba di sini kalian baca yang mana yang weak dan yang mana yang strong introduction berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah saya jelaskan.
Yang pertama, kira-kira weak or strong? Halo? Sudah membaca? Kira-kira mana yang strong introduction, mana yang weak introduction? Paragraf pertama yang weak bukan, Miss? Kenapa? Karena dia selain ngasih tahu online bisnis itu bagus, tapi ada kayak kekurangannya di sini. Terus yang kedua bagaimana? Kalau yang kedua dia ngebahas tentang musik yang udah populer, jadi dia masih sejalan gitu. Cuman ngejelas. Bagaimana yang lain? Menurut saya teks pertama itu strong, Miss. Karena Karena relevan dan dia to the point, singkat, terus dia juga jelas menyatakan kalau topik itu dan menyiratkan isu utama. Kalau yang kedua itu weak karena terlalu memberikan banyak informasi latar belakang, bertele-tele. Oke, bagaimana yang lain? Satu lagi? Satu pendapat lagi? Saya sama kayak Indah sini, soalnya ada dua kayak main idea gitu, kayak di kalau misalnya yang pertama itu kayaknya weak, kayaknya soalnya ada dia ngebahas yang bisnis kayak apa namanya, yang greatly increase greatly, sama yang ini that are mana ya, ada positif sama negatifnya gitu loh, Miss. Iya, ada dua gitu. Yang kedua, kalau yang kedua? Dia masih sejalan gitu, misalnya apa namanya, ngomongin tentang country music gitu loh, Miss, yang dibuat tahun 1920 gitu. Oke, jadi yang benar, yang weak introduction adalah yang justru yang kedua, yang strong yang pertama. Kenapa? Karena di sini benar tadi tidak bertele-tele yang pertama. Lalu tentang yang menurut kalian tadi ini dua sisi ya. Tapi di sini kan coba kalian lihat, although a business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are concern for both gitu. Jadi nggak apa-apa kalian menyebutkan ininya misalnya advantages-nya, tetapi yang mau dibahas ini kan certain risks involved in internet shopping that are concern, seperti yang tadi yang coba saya balik lagi. Nih, kan sama kayak gini bentuknya. Although there are some advantages, using nuclear power has many disadvantages and should not be part of our country's energy plan. Jadi dia tidak bermaksud untuk state the two sides of an argument equally. Dia hanya menyebutkan bahwa ada loh advantages-nya, tetapi dia menyiratkan bahwa disadvantages itu lebih banyak sehingga should not be part of our country's energy plan gitu. Jadi sama dengan yang ini gitu. Walaupun e-business itu populer, nah ini banyak ada risiko-risiko tertentu gitu yang menjadi concern untuk bisnis dan consumer gitu. Jadi bukan dia berimbang antara bisnis dan consumer, tapi dia ingin menekankan kepada risk-nya justru, gitu. Di sini sampai sini mengerti? Oh iya, paham, Miss. Ya, jadi Miss, dia tidak bermaksud untuk menyatakan dua sisi, gitu. Sementara yang paragraf kedua ini dia terlalu banyak detail, nah seperti tentang dia menjelaskan tentang farms, lalu bahkan menjelaskan tentang New York ya. Ini kan udah kayak keluar topik sebenarnya.
gitu. Jadi pembaca ini kehilangan fokus gitu. Apa yang mau dibahas di dalam paragraf itu atau di dalam esai itu gitu. Seperti ini tadi. With its root in the folk music of Europe and traditional songs of Africa, country music has become a global phenomenon. Oke. Jadi di sini terlalu banyak gitu dan terlalu kemana-mana. Nah, tadi kan nih ya, not enough or too much information about the topic. Gitu. Bahkan di sini dia country music, terus ininya New York gitu. Jadi ini bahkan udah keluar topik gitu. Nah, jadi makanya ini weak introduction. Sampai sini mengerti? Miss, terima kasih. Oke. Nah, sekarang concluding paragraph. Sama dengan concluding sentence, dia bisa berupa summary, bisa restatement, atau final comment. Gitu. Tetapi dia berbentuk paragraf. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan introduce new ideas in conclusion gitu. Sama dengan concluding paragraph, jangan mengenalkan ide baru dalam conclusion, karena conclusion itu hanya berupa restatement atau further commentary gitu. Jadi jangan sampai membuat bahasan baru, tetapi cukup kalau mau kalian komen, make a final comment aja gitu. Jangan sampai menimbulkan main idea baru seperti itu. Tapi kalau mau gampang ya tinggal summarize body paragrafnya atau restate the thesis statement. Nah, kira-kira apa nih conclusion yang baik? Jadi di sebelah kiri ini introductory paragraph. Nah, di sebelah kanannya kalian pilih conclusion-nya yang bagus. Oke, silakan dibaca dulu. Nah, ini introduction-nya berbicara tentang American food. Kira-kira conclusion paragrafnya
Berapa? B. Ya, Oke. Saya udah mendapat kayak agency kan di apa judulnya udah bilang kalau misalnya macam-macam makanan di riset itu memang rajin-rajinnya kan timnya TV dia juga udah sama kita cuma Kalau yang ada ada yang menambah ide sendiri. Iya betul. Jadi konkludi paragraf yang keempat adalah ini ya, karena dia restate or summarize the body mungkin, atau restate juga the thesis statement atau the introduction gitu. Oke. Sampai sini jelas? Oke, sekarang untuk minggu depan, karena kan tadi sudah membuat thesis statement ya tentang topik yang kalian pilih, buatlah outline essay berdasarkan thesis statement kalian, lalu minggu depan silakan dipresentasikan. Seberapa buat PowerPoint ini? Sederhana aja, boleh PDF. Jadi yang membuat essay kalian nanti jelaskan gitu. Ini part-partnya apa saja, terus kalian mau buat berapa paragraf seperti itu. Nanti kita bahas bersama. Baik. Kalau ya outline seperti yang tadi, nah, seperti ini. Jadi misalnya topiknya boycott movement gitu kan. Nah terus introduction-nya thesis dan kalian, baru dari paragrafnya apa saja gitu. Kalau kalian mau ganti topik boleh dari yang ini, atau kalau mau dari yang thesis statement yang sudah ada boleh. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas citation sama nanti kalian presentasi essay outline tadi. Oke. Mengerti? Oke. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Tentang homework? Tidak ada. Tadi Agus masuk ya? Agus absen ya? Kurang-kurang belum ada masalah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.